Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menanggapi tanggapan dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, yaitu tentang fungsi uang dalam kehidupan manusia, karena pada zaman sekarang atau pada zaman modern sekarang, uang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai alat tukar menukar, alat alat transaksi atau disebut alat transaksi sebagai membayar utang piutang. Maka dari itu kita harus memahami apa uang tersebut dan juga apa fungsi uang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Definisi uang yaitu sebagai benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam kegiatan ekonomi, atau di sini disebut atau dalam jual beli atau utang piutang. Selanjutnya, jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya, yaitu yang pertama uang logam. Uang logam baik uang itu dari perak dan emas, yaitu pada zaman dahulu uang tersebut sebagai transaksi uang dan perak disebut namanya uang dinar atau uang dirham. Kalau pada zaman sekarang dari aluminium, sterlis, dan juga kuningan atau sebagainya. Begitupun pada uang sekarang seperti uang 1 rupiah 500-an dari logam. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas di sini contohnya uang 50.000 dan juga uang 100-an tersebut dan lain sebagainya yang berupa kertas. Yang berupa uang real dari kertas dari sisi jenis menurut dari bahan logam dan kertas. Dan selanjutnya jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan tersebut. Yang pertama uang kertal, uang yang kita gunakan sekarang seperti uang logam dan uang kertas, uang 50-an tersebut. Dan juga yang kedua uang giral yang berupa contohnya yang berupa cek yang dikeluarkan dari bank. Yang selanjutnya menurut nilainya jenis-jenis uang, yaitu yang pertama uang penuh yang di sini yang disebut nilai dengan barangnya. Contohnya emas 50 gram dirupiahkan menjadi 4 juta, yaitu uang nilainya itu sama. Kita menjual uang 50.000. Terus kita dijual ke toko emas dijadikan rupiah menjadi contohnya 4 juta. Nah, di sini yang dinamakan uang penuh. Yang kedua, uang tanda, yaitu ada tulisan seperti ada tulisan 10.000, 50.000 itu rupiah. Itu yang dinamakan uang tanda. Selanjutnya, fungsi asli uang yaitu sebagai yang pertama sebagai alat tukar atau medium of hang, yaitu yang dinamakan contohnya saya butuh sesuatu seperti kita membutuhkan baju terus kita membayar uang tersebut ya, yang dinamakan alat tukar barang. Yang selanjutnya yang kedua sebagai satuan hitung, seperti kita mempunyai rumah, terus sawah dan juga harta lah, seperti itu. Terus kita dihitung semua harta tersebut. Nah, dari situ kita bisa memahami satuan hitung tersebut. Yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai, yaitu contohnya ketika kita mempunyai rumah, terus rumah tersebut dijual kembali menjadi uang.
maka uang tersebut disimpan. Maka dari situ kita yang dinamakan sebagai penyimpan nilai atau valuta. Fungsi-fungsi turunan uang yaitu yang pertama, fungsi sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, seperti kita mempunyai tanah, terus kita membayar uang tersebut, maka pembayaran tersebut sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang, seperti kita mempunyai utang ke seseorang, maka kita membayarnya uang tersebut, maka uang kita lunas dengan pembayaran uang tersebut. Selanjutnya yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan, yaitu seperti kita mempunyai rumah, sawah, kita terus dijualkan kembali, uang tersebut disimpan ke bank. Selanjutnya yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seumpama kita berada di Jakarta, terus kita ingin mempunyai rumah di kawasan Lumajang, maka rumah yang berada di Jakarta tersebut dijual. Uang tersebut dibutuhkan untuk membuat rumah di Lumajang tersebut. Nah, dari situ kita yang dinamakan pemindahan kekayaan. Yang selanjutnya, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, sebagai pendorong dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi uang menurut ekonomi Islam, yaitu yang pertama sebagai alat tukar menukar, yang tadi kita jelaskan sebelumnya sebagai transaksi atau jual beli. Yang kedua sebagai hitung, semua kekayaan kita dihitung berapa yang kita punya. Yang ketiga, alat penyimpan kekayaan. Ketika kita mempunyai uang, ketika sesudah menjualkan sesuatu barang seperti rumah, terus uang tersebut disimpan ke bank. Nah, dari situ kita yang dinamakan alat menyimpan kekayaan. Yang disimpulkan di sini, uang itu yang efektifnya uang tersebut sebagai alat tukar menukar barang dalam kehidupan ekonomi pada zaman yang sekarang tersebut. Cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.